Halo guys, tapi di sini udah ada Realme TV. Yup, Realme juga bikin TV. Bukan cuma HP doang, bukan cuma smartwatch doang, bukan cuma earbuds doang, tapi ada TV juga sekarang. Yang ini ukurannya 43 inci ya, ini harganya 3,299 juta. Ada juga yang 32 inci, dia lebih murah lagi, harganya 2,099 juta atau 2,1 juta. Jadi ini kayak 3,3 juta gitulah. Jadi di sini baru pertama kali sih saya nyobain Realme TV dan dia katanya pas Realme ngirim ini dia bilang dia itu bezel-less, dia itu ya kelihatan bezel-less, nggak mungkin bezel-less, nggak ada bezel gitu sih. Terus dia ada speaker yang katanya kualitasnya bagus banget juga. Jadi di sini Realme ya tentu aja udah pakai Android TV punya, jadi dia udah pakai OS Android. Terus di sini ada Google Assistant juga, ini Android 9. Nah, ngomong-ngomong ada Google Assistant dan bisa dikonekin pakai Chromecast juga. Di sini ya spek-speknya biasa. Di sini ada Netflix sudah wajib, ada Dolby Audio. Mungkin ini yang bikin Realme bilang kalau audionya itu bagus dan ada 4 speaker juga. Nanti kita langsung tes. Ya ini ada Chromecast built-in juga. Tadi saya udah bilang di sini ada apa lagi ya? Wow, oke, ada QC Pass. Jadi udah melewatin quality control. Dan ada bisa connect YouTube, pasti Amazon Prime Video, Google Play. Itu udah pasti semua, udah standar sebuah smart TV lah. Sekarang kita langsung buka aja. Ya saya nggak tahu sih kenapa Realme pengen bikin TV. Mungkin mereka kayak udah komitmen sama tujuan mereka buat ngebikin IoT atau AIoT gitu ya. Jadi mereka pengen bikin banyak. Apapun yang kekoneksi ke internet pengennya ada produk Realme-nya. Jadi apapun di kehidupan kita, Realme ada di sana. Pengennya gitu ya. Sebenarnya buat saingin yang lain juga sih. Karena zaman sekarang pilihan TV murah itu banyak ya. Ini 43 inci harganya 3 juta itu beberapa tahun lalu itu kayak nggak kepikiran gitu. Sekarang kita langsung kayak gini aja. Biar lebih gampang ngelihatnya. Atau kita taruh di bawah aja lah. Soalnya nggak enak angle kayak gini. Di sini ada banyak kayak stempel-stempel quality control pas gitu sih. Mungkin ya jarang kelihatan di TV lain walaupun pasti banyak quality control juga. Cuma di sini kayak pengen dipamerin banget. Di sini ada pegangan gitu. Udah dipikirin cara kita ngeluarin TV-nya kayak gimana. Jadi di sini kita bisa pegang dan angkat. Ini bobotnya 6,8 kilo kalau menurut spek dari Realme ya. Jadi nggak terlalu berat-berat banget, apalagi ada pegangan yang enak kayak gini. Kalau galon mungkin bisa 10 kiloan dan pegangnya nggak enak. Bukanya juga nggak enak lagi. Di sini ada banyak aksesoris, nanti kita coba lihat-lihat pelan-pelan. Dan di bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi. Lumayan simple. Nggak dikasih bracket sih, padahal dia bisa kita gantungin pakai bracketnya VESA. Jadi misalnya kalau kalian punya dinding yang kosong, kayak ini bukan dinding kosong, ini nanti kita mejanya di sini aja. Kalau punya dinding kosong bisa ditempelin aja. Jadi rebahan mungkin lebih mantap kali ya. Di sini ada petunjuk pemakaian. Oke, terus di sini ada product warranty card, ada connection, dan yang paling penting, ya ini kakinya penting. Di sini ada 2. Kecil ya kakinya. Terus di sini ada baterai, untung dikasih baterai. Nggak usah ribet. Terus di sini ada adapter. Ini kalau nggak salah nih, ini udah jadul banget sih sistem kayak gini. Ini dipakai di TV tabung saya dulu. Ini ada putih, merah, kuning gini. Kalau nggak salah ini 2 buat audio, terus ini buat visual. Kalau kebalik tolong dikoreksi aja. Soalnya dulu mau nyolokin PS1, nyoloknya pakai ini. Jadi nggak bakal lupa lah kalau misalnya kuningnya goyang, suaranya hilang-hilang, atau putih merahnya goyang-goyang, suaranya hilang-hilang gitu. Jadi harus dikenceng-kencengin. Kalau sini enak, udah pakai headphone jack, udah pakai HDMI. Dan di sini ada remote-nya dan habis. Oke, kita coba buka remote-nya dulu. Harusnya lumayan simple sih. Yap, ini mirip-mirip remote smart TV yang lain, cuma ini udah di custom kayak ada ring warna kuningnya. Terus ada tombol power, ada mikrofon, terus ada tombol mute, ada back, home, menu, Netflix, YouTube, Amazon Prime. Ini harusnya, ini apa ya? Sering lihat sih. Lo tau banget ya? Source ini. Oh iya, jadi kalau kita pengen ya misalnya ada colokin PS, colokin apa ya kita pilihnya pakai ini. Dan ada Google Assistant plus volume, simple banget. Ini keluarin dulu yang pasti. Wah, tipis. Uis. Kalau dilihat kayak gini kayak bezel-less gitu loh. Ntar kita coba buka dulu ya. Biasanya kan mungkin maksud Realme bezel-less itu
Jadi di sininya nggak ada desain yang kayak bezel yang nonjol gitu. Biasanya kalau di TV kan di sini ada nonjol sedikit. Tapi ini bagian bezelnya harusnya ada di dalam. Kalau enggak, itu luar biasa banget. Saya harus hidupin dulu. Soalnya dari sini nggak kelihatan ada bezel memang. Kayak TV yang harganya bisa 20 juta ke atas lah. Kita keluarin dulu deh. Oke. Wah, di bawahnya ada. Wajar. Sip. Cuma ini dari build quality jelas kita nggak bisa ngarep banyak-banyak ya. Dan TV juga kalau build quality-nya nggak terlalu gimana juga. Ya udahlah, yang penting harganya memang terjangkau 3 jutaan. Dan semoga kualitas panelnya bagus ya. Kita kletek-kletek dulu deh. Kita taruh di sini. Ya, di sini ada tulisan L-nya yang bukan info yang penting-penting banget sih. Pasti kalau misalnya salah pasang bakal ketahuan juga kalau kebalik. Zaman sekarang nggak tahu ya, kalau TV 43 inci itu harga 3 juta menurut kalian mahal atau murah. Tapi yang pasti dulu 3 juta kayaknya nggak bakal dapat deh TV kayak gini. Itu adalah salah satu untungnya banyak persaingan. Makanya pas Realme datengin TV kayak gini, walaupun udah banyak TV yang levelnya budget, saya mah seneng-seneng aja. Minimal bakal bikin brand lain. Waduh, Realme kok ikut-ikutan TV, kenapa nggak ributin HP aja sih? Sekarang malah ikut-ikutan TV. Soalnya TV itu kan mereknya lumayan banyak juga, dan ngincernya yang murah-murah juga itu lumayan banyak. Jadi bisa dibilang lumayan kejam juga persaingan TV. Terus Realme entah kenapa pengen kesini juga. Cuma sangat saya welcome sih. Di sini ada tulisan logo Realme ya, sama kayak logo-logo di HP. Sisanya sih sama aja sih. Sini di sebelah kanannya ada jack buat headphone, terus ada USB Type A, ada jack AV, ada digital audio out, ada antena, dan ada HDMI-nya satu ya. Terus di sebelah sini harusnya ada HDMI lagi. Soalnya kalau satu doang rasanya agak satu doang. Gimana mau colokin PS dan lain-lain, ngapain ada? Oh, di sini. Ya. Jadi di sini ada port buat LAN juga, sampai ada HDMI 3, ada HDMI 2, dan ada satu port USB lagi. Soalnya kalau TV cuma punya satu port HDMI aja, gimana mau colokin kayak PS, terus misalnya mau nyolokin Nintendo, mau nyolokin CD player, mungkin mau nyolokin audio player gitu. Kalau cuma satu doang itu enggak sih kalau TV cuma kayak gitu doang. Tapi ini ada 3, dan itu lumayan standar lah 3. Di sini kabelnya bukan modular ya, jadi kabel powernya udah kecantol dari sananya, dari mesin TV-nya, jadi bukan kita colokin ekstra lagi. Mungkin bakal kelihatan agak berantakan, cuma kalau TV memang nggak digerak-gerakin, nggak banyak dipindah-pindahin, jadi ya nggak masalah lah. Oke, 43 inch sini kayak ada screen protector tambahannya gitu. Suaranya bagus sih kesan pertama. Kalau diginiin pixelnya kelihatan banget. Ya ini resolusinya Full HD, cuma kita kalau nonton TV kan memang nggak mungkin sampai sedekat ini. Di sini warnanya sih oke ya. Yang tadi pertanyaan itu kalau misalnya remote-nya nggak kita arahin ke TV-nya, dia juga bisa tetap ngerespon. Tapi ada satu yang harus diperhatiin, tadi pas awal-awal saya harus ngarahin ini ke TV-nya. Tapi pas kita tekan si tombol Google Assistant ini, dia bakal minta kita pairing, dan itu cepet banget, paling 5 detik, 10 detik. Tapi habis di pairing kita jadi bisa ngontrol tanpa harus nunjuk ke TV-nya. Dan dia lumayan responsif juga sih, jadi tek. Kalau 2 kali. Yup, ini responsif sih. Dia pakainya chipsetnya atau prosesornya MediaTek yang quad core, terus dia ada RAM 1 GB sama memori internalnya ada 8 GB, mungkin buat dimasukin aplikasi ya. Soalnya ini kan kalau yang namanya Smart TV ada Play Store, ada Play Games, jadi kita bisa main game, tapi kurang cocok sih. Kalau misalnya saya sih nggak pernah nginstall aneh-aneh ya, yang saya pakai cuma Netflix sama YouTube doang kalau misalnya buka Smart TV. Sekarang kita coba buka YouTube-nya, dan satu yang saya sadarin pas mulai nyoba-nyobain TV ini, dia bezelnya memang tipis banget. Ini kata Realme cuma 8,7 mm, dan saya percaya aja sih. Saya males ngukurnya di sini. Dia kelihatan kayak TV mahal sih. Mungkin kakinya nih yang bikin saya kayak ngomong kok rasanya
enakan kalau dia digantung aja. Kalau dia digantung mungkin orang bakal ngira ini TV 10 juta atau berapa gitu. Cuma ada tulisan Realme bakal ketahuan sih kalau ini memang TV budget punya, karena Realme kan memang terkenal kayak gitu produk-produknya. Yang harganya budget tapi yang dikasih lumayan sih. HDR video 4K sekalian, walaupun ini TV cuma Full HD aja, tapi kita langsung 8K HDR 60 fps. Tapi ada dalam kurung Full HD, nggak tahu apa ya. Di sini sih kayaknya HDR-nya ada sih. Yap, ini kelihatan kayak HDR buat gua. Cuma kalau mau dipastiin keluar atau enggak, kalau dari kualitas warna, Realme bilang dia pakai teknologi Chroma Boost. Jadi misalnya kalau kita pakai HP Realme kan ada mode yang namanya Chroma Boost yang bikin warna-warna foto kita tuh keluar. Dan mereka terapin software mereka itu ke TV ini biar warna TV-nya juga bisa lebih keluar. Sementara kalau buat suaranya, jadi displaynya kita anggap aja ya bagus sih buat harga 3 juta kayak ginian. Kalau buat suara yang Realme banggain banget pakai speaker 24 wattnya yang ada 4 speaker kayak gini. Ini baru sekitar 20% suara kayak gini. Kalau misalnya kita terangin kerasin banget, ini baru setengah. Terus kalau kita kencengin lagi, speakernya dari mana sih? Yap, speakernya dari sini dan dari sini. Jadi kalau misalnya kita tutup, speakernya luas sih, jadi nggak bisa ditutup pakai tangan doang gitu. Dan ini kenceng banget, suara gue masih dengeran. Masih ya? Hah? Harus teriak. Jadi ya ini ada satu yang saya sadarin. Misalnya ya, kecilin dulu. Misalnya kalau TV-nya nampilin gambar yang gerakannya mulus banget, pelan gitu. Dia kayak ada sedikit blur-nya gitu loh, kayak ada bayangannya gitu loh. Entah ini normal atau enggak, atau ada settingan yang salah, cuma ini yang saya sadarin sih. Kalau misalnya gerakannya cepet sih enggak ya. Ya, kalau nanya Iqbal sih dia pasti bilang ya ini enggak terlalu lah, soalnya dia udah pakai monitor yang harganya 32 setiap hari ngelihatnya. Kalau ngelihat monitor 3 juta, pasti aneh. Makanya saya nggak mau nanyain pendapat Iqbal di sini. Nggak bakal balance soalnya. Lanjut ke Netflix kali ya. Kalau fitur-fitur kayak gini kita matiin dulu. Secara fitur sih TV yang udah smart itu mirip-mirip, soalnya kan dia sistem operasinya sama. Jadi kalau misalnya beli smart TV apapun kayak HP jadinya. Asal dia Android, isinya bakal kayak gini kira-kira. Cuma yang Iqbal bilang kalau ada TV lain yang nggak bisa putar Netflix. Sementara kalau di sini sih aman ya. Crazy Awesome Teacher. Oke. Film baru ya. Dari siapa namanya? Bukan, ini cowok ini mah bukan Dian Sastro. Oh, Gading, ya. Gading Martin. Kemarin pas pergi ke CGV ada ngeliat posternya juga, tapi ternyata ada di Netflix. Coba kita kencengin ya. Oke. Kalau nonton film segimana gitu? Ya, kira-kira suaranya kayak gini. Agak sedikit, kalau kekencengan agak sedikit berdengung gitu sih, kayak ada bikin telinga bergetar gitu. Mungkin karena sebenarnya ya speaker dari TV ini itu nggak bisa kita naikin sampai full. Coba kita kencengin suaranya banget. Soalnya kalau film kan biasanya udah desain gimana. Ya ini mau di Netflix, mau di YouTube, kualitas. Ini kan si Carrie Astina ya? Yang di YouTube itu dulu, ya tapi sekarang nggak tahu lagi ya. Harusnya tetap kreatif sih, dulu sering banget masuk trending sampai mikir, wah gila kreatif banget orang dari Bandung ya. Dan di sini ngevlog ya. Oh, balik-balik ke suaranya. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin soal suaranya, kalau misalnya kita maksimalin banget, suaranya bakal kedengeran sedikit berdengung gitu. Soalnya, kayaknya hardware-nya nggak bisa secara natural sekenceng itu dari mesinnya. Jadi, si TV-nya harus pakai software buat naikin. Dan hasilnya nggak bakal kedengeran terlalu alami sih. Buat saya, paling pas itu di tengah aja. Kira-kira kayak gini lah. Ya kalau kayak gini masih oke lah. Tapi kalau kita maksimalin, walaupun speakernya udah 24 watt, nggak terlalu narik sih.
Oke, terus apa lagi dari sebuah TV? Barang yang biasanya cuma kita hidupin terus kita nonton dan kita lupa. Kalau ini kita lagi nontonnya di TV, apa ya? Oke, yang terakhir, yang saya lupa. Oke, ini gambar udah bagus. Di sini ada, kalau biasanya saya baru ngetes TV itu ada satu keisengan yang sebenarnya wajar. Jadi saya biasanya bakal nyari satu gambar yang hitam banget, bukan Blackpink. Tapi, nah, black screen. Nih, 24 jam gambar hitam doang, yang nonton 7,2 juta. Kalian pusing-pusing mikirin konten di YouTube, sementara orang ini ngupload gambar hitam doang. 24 jam. 24 jam, 1 menit 27 detik, ini video yang lebih gabut daripada video nggak ngapa-ngapain 2 jam, dan yang nonton 7,2 juta. Coba cari lagi satu video yang lebih gabut dari ini, mungkin yang nonton 10 juta kali. Dan di sini hebat sih, soalnya jarang ada TV yang warna hitamnya itu bisa uniform kayak gini. Biasanya bakal ada kelihatan backlight yang ada sedikit putih gitu, agak ada bleeding gitu lah, dan itu lumayan wajar. Misalnya di TV saya yang udah umurnya 5 tahun, waktu itu belinya 8 juta, banyak bleeding kalau misalnya ada adegan yang warna hitam gitu, tapi di sini nggak kelihatan sama sekali malah. Padahal ini bukan OLED. Biasanya yang bisa bener-bener rata gitu hitamnya itu OLED. Ini saya bukan bilang kalau pixel hitamnya itu bener-bener hitam ya, tapi dia itu hitamnya rata bisa. Nggak kelihatan ada bleeding kan? Iya, makanya gue baru kepikiran soal itu, dan ini bagus sih. Jadi kesimpulan buat TV kayak gini selalu sama sih buat Smart TV yang harganya murah, tapi ya speknya kayak gini lumayan bagus buat Anda yang pertama kali pengen nyobain yang namanya Smart TV. Jadi mungkin ya nyobain dulu, yang penting fiturnya bagus, suaranya oke, gambarnya oke, ya TV kayak gini ini recommended banget. Terus buat yang punya apartemen, mungkin buat yang punya kos-kosan, punya hotel, atau buat yang desain yang buat bikin orang yang datang itu kayak, wah ada TV ya, wah keren, ini bezelnya tipis banget, kayak TV mahal gitu. Tapi pas dihidupin, oh ya standar lah gitu. Itu lumayan buat naikin harga sewa, mungkin bisa sehari 200.000 langsung naik. Terus apa lagi, atas 100.000, 50.000, entahlah, saya nggak punya kos-kosan. Biasanya numpang ya mah, jadi yang tukang sewa. Terus gitu sih kesimpulan buat si Realme TV ini. Recommended ya, jelas recommended, nggak ada sesuatu yang fatal atau aneh banget dari TV ini. Jadi ya TV mau ngapain lagi, gambar bagus, suara bagus, desain oke, ya semuanya ada sih. Jadi gitu aja sedikit review dan unboxing dari gadgetin buat Realme TV. Like kalau anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, ini bagus sih Friendzone. Terus ini kayak tadi siapa namanya, Gading ya, pernah kelihatan pas ada podcastnya apa, Podskui namanya. Taunya di YouTube doang sih. Ini Filosofi Kopi, udah ada yang kedua. Ini ada Insya Allah Sah 2. Yang pertama belum sah berarti.